laporannya itu. Gitu ya. Oke, berarti sekarang kelompok 17 dan 18 ya, tadi info dari PJ-nya. Nah, kita mulai saja presentasi langsung dari kelompok 17. Apakah sudah hadir semua untuk kelompok 17? Dari saya sudah, Ibu. Oke, Untuk baik. Arianti lagi di sambil jalan Oh di gitu. kampus. Oke, silahkan bisa dimulai. Oke, saya izin share screen ya, Ibu. Pak, sudah terlihat? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Leni, selaku dosen mata kuliah pembelajaran matematika SMA, dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil kajian literatur kami, yaitu mengenai materi turunan fungsi trigonometri. Adapun anggota kelompok dari kelompok 17 yaitu ada Arianti Dasari dengan NIM tertera dan juga saya sendiri yaitu Tauri Apsarara dengan NIM tertera. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait latar belakang. Jadi turunan fungsi trigonometri merupakan salah satu topik penting dalam pembelajaran matematika tingkat lanjut, khususnya di jenjang SMA dan perguruan tinggi, di mana pemahaman konsep turunan ini tidak hanya memerlukan kemampuan matematis dasar, tetapi juga penguasaan aljabar, trigonometri, dan kemampuan berpikir analitis. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa siswa sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal turunan fungsi trigonometri, di mana kesalahan yang sering muncul yaitu dapat berupa pemahaman konsep yang kurang, penerapan aturan turunan yang tidak tepat, hingga kesalahan manipulasi aljabar. Nah, analisis kesalahan jawaban siswa nantinya akan sangat penting dilakukan untuk mengidentifikasi pola kesalahan yang terjadi, sehingga guru atau pendidik dapat merancang kembali strategi pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya di sini ada peta konsep dari turunan fungsi trigonometri. Jadi ada beberapa materi prasyarat yang sebelumnya siswa harus sudah paham gitu. Jadi ada fungsi trigonometri dasar dan turunannya, terus juga ada aturan turunan, ada identitas trigonometri, kemudian ada operasi fungsi aljabar dan fungsi trigonometri, dan aplikasi praktis dari turunan fungsi trigonometri tersebut. Penjelasannya ada di gambar berikut. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa penelitian terkait, di mana dalam konteks penelitian ini sejumlah studi sebelumnya telah mengeksplorasi tentang kesulitan siswa pada materi turunan fungsi trigonometri. Yaitu yang pertama kita mendapatkan jurnal dari Nisa AK dan Imami AI itu pada tahun 2022 dengan judul Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Aturan Rantai pada Materi Turunan Fungsi Trigonometri, dengan jurnal bernama Jurnal Didaktikal Mathematics volume 4, nomor 2, halaman 362 sampai 367. Kemudian yang kedua itu ada jurnal dari Istifaroh pada tahun 2022 dengan judul Analisis Kesalahan Siswa kelas 12 SMA N1 Bantul dalam menyelesaikan soal turunan fungsi trigonometri. Seminar Nasional Pengenalan Lapangan Persekolahan WD halaman 1500 sampai 1509. Dan jurnal yang ketiga yaitu oleh Rahmawati L. Augi KT dan Priyatna N pada tahun 2021 yang berjudul Epistemological Obstacle Siswa SMA dalam Materi Turunan Trigonometri, dengan Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif volume 4 nomor 5 halaman 1055 sampai 1064. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Arianti. Wah, oke. Sebelumnya izin absen ya, Ibu. Nah, selanjutnya itu ada kesulitan siswa. Yang pertama itu siswa belum paham konsep turunan fungsi aljabar dengan baik. Yang kedua, siswa belum paham konsep aturan rantai turunan fungsi trigonometri dengan baik. Yang ketiga,
siswa kesulitan dalam mengoperasikan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Dan yang terakhir, siswa itu kesulitan dalam menghafal aturan dasar turunan. Boleh di next dulu. Nah, berikut beberapa cara untuk mengatasi kesulitan siswa. Yang pertama itu dengan memperdalam pemahaman konsep besar. Yang kedua, kita gunakan mnemonik atau semacam singkatan gitu. Seperti contohnya konstanta. Konstanta itu kan turunannya 0 ya, jadi kita bisa pakai singkatan kayak konstanta sama dengan 0. Atau pangkat untuk aturan pangkat yang A, X pangkat N itu kita bisa pakai aturan pangkat turun ke depan, lalu pangkat dikurangi. Buat panduan langkah demi langkah untuk siswa mengingat dan memahami konsep aturan rantai. Dan yang keempat, kita juga menggunakan teknologi seperti GeoGebra untuk membantu memvisualisasikan grafik fungsi. Dan yang kelima, ini kita kayak melatih siswa dengan cara latihan terus-menerus. Oke, boleh dilanjut dulu. Nah, ini sebelumnya kita jelasin dulu apa itu maksud learning objectives. Jadi, Browseu itu mengategorikan hambatan belajar atau learning obstacles yang dialami oleh siswa menjadi tiga jenis. Yang pertama itu epistemologi obstacles, yang kedua itu ontogenic obstacles, dan yang ketiga didactical obstacles. Nah, kalau yang epistemologis epistemological obstacles itu adalah hambatan yang terjadi karena adanya keterbatasan pengetahuan tentang konteks yang siswa ketahui. Jadi siswa tuh kayak belum paham uh, sama apa yang dia pelajari gitu. Nah, yang kedua itu ontogenic obstacles, yaitu hambatan siswa dalam memahami materi akibat adanya ketidaksiapan mental belajar siswa. Jadi siswa secara mental itu belum siap belajar atau mungkin materi-materi prasyaratnya belum terpenuhi. Dan yang terakhir ada didactical obstacles. Nah, ini tuh hambatan yang terjadi karena pengajaran yang dilakukan oleh guru. Jadi kesulitan siswa itu nggak cuma dari siswanya aja, tapi bisa juga dari cara mengajar si gurunya. Oke, boleh di next, Ibu. Nah, ini ada beberapa contoh kesalahan siswa yang sudah kami temukan dalam kajian literatur. Boleh di next. Yang pertama ini bisa dilihat siswa itu salah dalam konsep turunannya. Jadi kan kalau turunan pangkat itu pangkatnya harusnya dikurangi satu, tapi dia nggak dikurangi satu. Hal ini menandakan kalau siswa itu belum paham akan konsep turunan pangkat fx sama dengan ax pangkat n. Nah, ini juga seharusnya kan materi prasyarat ya, jadi siswa itu harusnya sudah paham gitu tentang materi ini. Nah, yang kedua itu siswa sudah memahami konsep turunan fungsi trigonometri, tapi siswa itu kurang akan pemahaman konsep operasi dan fungsi trigonometri dengan fungsi aljabar. Jadi bisa dilihat ya, dia itu salah dalam mengalihkan si 4x pangkat 3, dia kalikan ke dalam min sin x pangkat 4 dikurang 6. Itu kan seharusnya nggak boleh. Boleh di next. Nah, yang ketiga ini menunjukkan bahwa siswa sudah mengetahui bahwa turunan pertama dari cos X itu adalah min sin X. Namun siswa belum begitu paham aturan rantai dalam turunan fungsi trigonometri, sehingga tidak diturunkan si yang di dalam cosnya, yang 2X, 2 kurang X-nya itu kan harusnya diturunkan juga ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kesulitan yang dialami siswa pada aturan siswa tuh masih intinya masih nggak paham sama aturan rantai fungsi trigonometri. Boleh di next. Oke, yang keempat ini lagi-lagi siswa salah dalam operasi fungsi aljabar sama fungsi trigonometri. Jadi yang dua di belakang itu malah dia kalikan ke sekan 2x gitu. Jadinya sekan kuadrat 4x itu kan juga harusnya nggak boleh ya. Jadi dia menandakan kalau siswa itu
masih belum paham sama materi prasyaratnya. Nah, yang kelima, siswa ini sudah benar, sudah melakukan turunan dengan benar, terus sudah pakai konsep apa namanya, identitas trigonometri juga dengan benar. Tapi terdapat sedikit kesalahan, yaitu di di cos X dikurang 2X, itu kan harusnya hasilnya min X ya, tapi siswa malah hasilnya cos X. Jadi menandakan kalau siswa itu masih kurang teliti dalam mengurangkan operasi aljabar. Oke, di next way. Nah, kalau yang ke-6 ini, siswa sebenarnya sudah bisa menentukan turunan fungsi trigonometrinya dengan baik, tapi lagi-lagi terdapat kesalahan dalam operasi bilangan aljabarnya aja. Kita boleh next. Boleh dilanjut dulu masuk ke RPP-nya. Nah, ikut RPP yang sudah kami buat. Ini untuk sekolahnya kami ngasal aja gitu Ibu. Terus ini kan ada tipenya apa namanya, identitas si RPP-nya. Terus ada kompetensi ini juga. Boleh di scroll ke bawah, Li. Sampai ke tujuan pembelajaran aja. Oke, di tujuan pembelajarannya ini, yang pertama, peserta didik dapat menentukan aturan rantai fungsi trigonometri secara tepat dengan kerjasama. Yang kedua, peserta didik dapat mengaitkan identitas fungsi trigonometri untuk menentukan turunan fungsi trigonometri secara tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menggunakan aturan rantai untuk menentukan turunan fungsi trigonometri secara tepat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri secara tepat. Nah, ini ada materi-materi prasyaratnya yang kita, jadi ada fungsi aljabar, trigonometri, aljabar, dan fungsi trigonometri. Ini maksudnya turunan fungsi trigonometri itu yang dasarnya, jadi kayak cos, sin, tan. Boleh di scroll lagi, Uli. Udah, stop. Untuk model pembelajaran yang kita terapkan yaitu discovery learning. Untuk metode pembelajarannya itu diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Nah, kita juga menggunakan pendekatan scientific. Untuk media pembelajarannya ada PowerPoint, Google Form. Ini Google Form untuk asesmen awal. Terus ada LKPD juga. Kalau untuk alat-alatnya ada laptop, LCD atau proyektor, papan tulis, HP, dan juga GBK. Bahannya ada buku spidol juga. Untuk sumber belajarnya kita utamanya pakai buku yang dari Kemendikbud. Oke, lanjut ke langkah-langkah pembelajarannya. Ini untuk langkah-langkah pembelajarannya dimulai dari prapendahuluan. Jadi yang pertama itu peserta didik memberi salam dan berdoa bersama-sama. Terus ini juga ada absensi. Boleh ke bawah lagi. Lagi, scroll lagi. Nah, ke atas sedikit. Oke, terus di pendahuluan, ini enggak, bawah yang di pendahuluan aja, Bu. Yang di pendahuluan, ini kita juga ada review materi sebelumnya tentang turunan fungsi aljabar dan juga turunan fungsi trigonometri sederhana. Ini masuk tahap yang ini tuh kita pakai asesmen awal, pakai DIFOM gitu, Ibu, untuk ngerjainnya. Terus setelah itu, setelah ngisi DIFOM, peserta didik itu diberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi turunan fungsi trigonometri di dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga guru menyampaikan tentang HD, terus TK, dan juga tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, terus ke bawah lagi, Uli. Nah, karena kita kan pakai discovery learning, jadi ada 6 tahapan ya. Ada 6 tahapan. Yang pertama itu stimulus atau pemberi rangsangan. Jadi peserta didik ini awalnya akan mengamati PowerPoint yang isinya itu aplikasi turunan fungsi trigonometri gitu. Terus nanti peserta didik akan diminta untuk duduk dalam kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang.
dengan kemampuan yang heterogen. Jadi kemampuannya nanti kita sama ratakan juga, jadi nggak akan ada yang lebih tinggi lah atau lebih rendah gitu. Nah, selanjutnya nanti kita ngasih LKPD kepada peserta didik, nah, langsung masuk ke tahap kedua yaitu problem statement, nah, atau identifikasi masalah. Jadi kan tadi udah dikasih LKPD, selanjutnya tuh peserta didik berdiskusi di dalam kelompok masing-masing dan mengidentifikasi penyelesaian aturan rantai fungsi trigonometri yang sudah ada di LKPD. Terus untuk data collection ini peserta didik bisa mengumpulkan informasi yang relevan dari buku ataupun dari internet, bebas dari mana aja, intinya menyesuaikan aja untuk menyelesaikan aturan fungsi trigonometri. Yang keempat, ada data processing atau pengolahan data. Jadi peserta didik ini menyelesaikan LKPD tentang aturan rantai fungsi trigonometri. Nah, yang kelima itu taraf verification atau pembuktian. Jadi nanti setelah LKPD-nya diisi, peserta didik itu diminta untuk presentasi hasil diskusinya. Jadi nanti saling mengoreksi gitu. Nah, peserta didik, misal kelompok satu membahas yang di bagian pertama, nanti peserta kelompok lain dikoreksi apakah jawabannya sudah sama atau belum gitu. Jadi kalau ada yang beda bisa didiskusikan. Yang terus yang dua di taraf verification ini bawah lagi. Itu udah. Terus yang terakhir itu ada generalization atau menarik kesimpulan. Jadi setelah ada presentasi, si guru ini memberikan kesimpulan atau memberikan apa ya namanya ya, penguatan gitu pada peserta didik. Nah, yang di tahap ini juga guru mengenalkan penggunaan teknologi GeoGebra untuk memeriksa turunan fungsi trigonometri. Terus di bawahnya lagi next. Nah, di bagian penutup nanti akan diberikan tugas individu terkait materi yang telah dipelajari ini sebagai asesmen akhir. Terus juga peserta didik bersama guru melakukan refleksi pembelajaran. Terus guru memberikan apresiasi dan peserta didik menerima informasi dari guru tentang persiapan untuk materi ke depannya. Terus biasa diakhiri dengan berdoa. Oke, mulai di bawah lagi, Ulin. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tauri. Oke, selanjutnya di sini ada penilaian, kemudian ada pembelajaran remedial dan juga pengayaan. Untuk teknik penilaiannya sendiri yaitu ada dua, ada penilaian kompetensi pengetahuan dan juga penilaian kompetensi keterampilan. Nah, untuk penilaian kompetensi pengetahuan nantinya akan berupa tes tertulis, yaitu berupa soal uraian atau esai. Kemudian untuk yang kedua yaitu penilaian kompetensi keterampilan. Nah, ini bentuknya dapat berupa proyek atau pengamatan atau juga wawancara. Di sini ada penjelasannya di mana peserta didik akan mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokoknya. Kemudian bisa juga menyimak tayangan atau demo tentang materi pokok tersebut dan peserta didik akan ditugaskan untuk menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengamatan dan eksplorasi. Kemudian untuk bentuk penilaian kompetensi keterampilan yang kedua yaitu dalam bentuk portofolio atau unjuk kerja, di mana dalam hal ini berupa laporan tertulis yaitu untuk individu atau kelompok. Nah, ini maksudnya di LKPD gitu ya. Nah, terus ada instrumen penilaian sikap, nanti ada di bagian lampiran. Selanjutnya di sini ada pembelajaran remedial dan pengayaannya. Yang pertama itu remedial. Remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun kepada peserta didik yang sudah melampaui KKM. Di mana remedial ini nantinya akan terdiri dari dua bagian. Yang pertama remedial karena belum mencapai KKM dan juga remedial karena belum mencapai kompetensi dasar. Nah, di sini guru akan memberikan semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM dan guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum mencapai KKM tersebut. Nah, selanjutnya untuk yang pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM atau mencapai kompetensi dasar, di mana pengayaan ini dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan dengan sesuai kesepakatan antara guru dan juga peserta didik.
Nanti direncanakannya berdasarkan IPK, kemudian atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas lainnya. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa lampiran. Tadi di awal akan diberikan soal tes asesmen awal dalam bentuk Google Form. Pertanyaannya ini bisa diklik. Kemudian di sini ada juga lampiran untuk lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya. Dan juga di sini ada lampiran untuk soal asesmen akhir. Ini beserta alternatif jawaban dan pedoman penskoran soal asesmen akhirnya. Seperti berikut. Nah, dan yang terakhir di sini ada lampiran lembar instrumen penilaian sikap. Mungkin bisa dilanjut, Arianti. Oke, eh, boleh balik ke PPT-nya lagi. Oke, di next. Nah, ini tadi tujuan pembelajarannya udah dijelasin, next aja. Terus ini untuk asesmen awal, kita pakai GFORM karena biar memudahkan dalam proses pengoreksiannya gitu Ibu. Jadi di GFORM kan bisa langsung dikoreksi ya, jadi langsung ada hasilnya. Sehingga mengefisiensi waktu juga. Nah, untuk soal-soal asesmen awal ini isinya kurang lebih adalah materi-materi prasyarat seperti eh, perhitungan bilangan aljabar, terus turunan fungsi aljabar, terus juga ada turunan fungsi trigonometri sederhana. Nah, di next, Uli. Ini juga udah dijelaskan di next. Di next lagi. Di next lagi. Nah, ini untuk LKPD-nya kita juga sudah menyesuaikan dengan uh, metode pembelajarannya yaitu discovery learning. Jadi siswa nanti diminta untuk diskusi dan memaparkan hasil diskusinya. Terus boleh di next. Untuk asesmen akhirnya, di next lagi, Uli. Dan ini untuk penggunaan GeoGebra-nya. Jadi yang pertama langkahnya itu kita tulis dulu si fungsinya. Nanti setelah itu tinggal dicari aja derivatifnya dengan cara ketik aja derivatif, terus nanti dimasukin si fx-nya. Karena kita kan mau cari turunan fungsi fx-nya. Jadi nanti langsung kelihatan hasilnya itu yang merah itu. Atau kalau di dalam bentuk fungsi bisa dilihat di bawahnya ada sama dengan 3 cos x kuadrat plus 3x ditambah 2x cos x kuadrat plus 3x. Saya boleh di next, boleh. Nah, ini untuk referensi yang kami pakai. Boleh di next lagi. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Apakah dari Bu Leni ada tambahan? Ya, oke, baik. Terima kasih kelompok 17. Mungkin yang pertama dari konten dulu ya. Yang di PPT tadi yang kesalahan siswa. Yang kedua. Coba dibuka dulu. Nah, yang bagian sudut negatif tadi ada di yang berapa ya? Nah, yang ini yang gambar 5 cos x min 2x kan cos min x ya. Kalau di sudut negatif itu kan cos min x itu kan sama dengan cos x ya. Nah, jadi diidentifikasi lagi, apakah memang ketika dia langsung menjawab cos X ini, apakah mungkin dia memang kesalahan perhitungan gitu ya, kesalahan komputasi, jadi satu dikurangin dua dihitungnya satu, atau memang sebenarnya dia sudah paham gitu konsep dari sudut negatif. Kan kalau sin min X kan jadinya min sin X ya, kalau cos kan tetap positif gitu. Jadi nanti ini harusnya ketika menganalisis ini dikonfirmasi kembali kan biasanya kalau ini kan dapat dari jurnal ya.
Nah, Iya biasanya betul Ibu. kalau di jurnal itu kan ini berarti masuknya ke penelitian kualitatif ya, analisis kesalahan. Nah, itu selain dari menganalisis jawaban, tetapi biasanya peneliti juga eh, menganalisis dari hasil wawancara. Jadi kan biasanya ada dari jawaban, terus ada siswa yang diwawancara juga kan. Jadi benar nggak? Jadi kekonsistenan dari jawaban tertulis dia itu bisa divalidasi melalui wawancara. Seperti ini kan bisa saja nanti di ketika diwawancara kita bisa bertanya, ini kamu mengisi cos X ini dapat cos X dari mana gitu. Nanti kalau misalkan dia jawab, oh iya saya salah harusnya cos min X gitu. Oh berarti dia memang belum hafal konsep dasarnya. Tapi kalau dia jawab, oh ini cos X ini positif karena cos X min 2X kan cos min X. Itu jadinya sudut negatif. Kalau untuk fungsi cos jadinya tetap positif. Nah, oh berarti dia sudah paham dari konsep dasarnya itu. Jadi kalau misalkan meneliti penelitian kualitatif ini biasanya memang diadakan tambahan ya, jadi wawancara ke siswanya langsung. Karena sebenarnya ketika kita menganalisis jawaban siswa, lalu hanya dengan satu cara, misalkan seperti ini gitu ya, langsung kita judge ini dia salah begini. Nah, itu masih kurang valid. Oleh sebab itu biasanya dilengkapi atau ditambahkan oleh wawancara gitu ya. Lalu selanjutnya sudah oke, lanjut lagi ke bagian RPP. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan di bagian RPP. Di bagian fakta tadi kalau tidak salah ya, ada satu bagian RPP yaitu subbagian-subbagian RPP yang berupa fakta. Nah, yang ini yang ingin saya tanyakan fakta di sini tuh maksudnya apa gitu? Fakta dalam pembelajaran trigonometrinya atau fakta dalam apanya? Dan fakta ini Jawab Ibu. diturunkan dari mana gitu ya? Ya gimana? Kami berdua nangkepnya kalau fakta ini tuh kurang lebih isinya kayak materi prasyarat yang udah harus siswa pahami gitu Ibu. Prasyarat. Oke, di materi ini Iya, judulnya apa tadi di pertemuan yang ini? Turunan fungsi. eh, iya menggunakan aturan rantai gitu. Khususnya yang aturan rantainya itu. Berarti ini di submateri aturan rantai gitu. Berarti sebelumnya dia sudah dapat Iya turunan betul. fungsi gitu ya. Iya betul Ibu. Oke. Oh, berarti prasyaratnya turunan fungsi aljabar, turunan fungsi trigonometri, operasi, fungsi aljabar, dan operasi. Mungkin untuk penyusunannya biasanya kan berurut ya materi yang sudah. Jadi mungkin bisa pertama operasi fungsi dulu kan ya, operasi fungsi aljabar dulu, lalu turunan fungsi aljabar. Terus baru operasi fungsi trigonometri, baru turunan fungsi trigonometri. Jadi biasanya kan urut ya dari atas sampai bawah itu adalah urutan-urutan si prasyaratnya. Kalau ini tidak berurut ya, karena justru aljabar itu kan harusnya lebih dahulu dibandingkan yang trigonometri. Dan operasi itu harusnya terlebih dahulu dibandingkan turunan ya. Jadi paham operasinya dulu, baru bisa paham turunan. Gitu kan ya? Karena terdapat operasi-operasi aljabar dan trigonometri pada materi turunan. Lalu berikutnya, kalau misalkan ini ditulis fakta adalah materi prasyarat, berarti apa ya bahasanya? Karena saya baru baru baca ini ya. Nanti mungkin bisa dicari lagi ya untuk penggunaan katanya gitu, fakta apa atau mending langsung aja dituliskan prasyarat gitu kan. Oke, kalau konsep dengan prinsipnya sudah sangat jelas. Terus di bagian yang remedial tadi di halaman berapa ya di RPP? Nah, yang ingin saya tanyakan itu, nah, oke, ke atas lagi. Sorry, ke bawah lagi maksudnya. Sorry, sorry. Ya. Nah, remedial terdiri dari dua bagian. Yang pertama, remedial karena belum mencapai KKM, dan yang kedua, remedial karena belum mencapai kompetensi dasar. Hal pertama yang ingin saya tanyakan atau mungkin saya konfirmasi ya kepada kelompok kalian, bagaimana guru tahu siswa tersebut itu belum mencapai KKM atau belum mencapai kompetensi dasar? Bukankah KKM itu diturunkan dari kemampuan pencapaian kompetensi dasar atau ini dua hal yang tidak berhubungan gitu? Gimana cara guru taunya?
Saya izin menjawab ya Ibu. Kalau dari kelompok, sepertinya ini ada kesalahan penulisan karena KKM itu kan KKM itu kan dari setiap kompetensi dasar, jadi rata-rata dari indikator pada kompetensi dasarnya. Nah, mungkin karena di sini ditulisnya itu ada dua bagian, remedial karena belum mencapai KKM dan karena belum mencapai kompetensi dasar, mungkin seharusnya yang belum mencapai KKM-nya aja gitu, Bu. Karena kan KKM sendiri itu udah rata-rata dari si indikator pada kompetensi dasar tersebut. Seperti itu. Mungkin dari Arianti ada tambahan? Nggak ada. Mungkin sedikit bisa menambahkan Ibu, kalau dari cara gurunya melihat apakah siswa ini sudah mencapai KKM-nya atau belum, itu mungkin dilihat dari akumulasi penilaiannya dari mulai SITA, terus yang asesmen awal, terus yang LKPD itu, dan yang terakhir dari asesmen akhirnya gitu. Ibu. Ya, oke. Berarti nanti penulisannya dirubah ya, karena tadi betul seperti kata Tauri, ketika ada siswa yang memang belum mencapai KKM, artinya dia juga belum mencapai indikator dari kompetensi dasar yang harusnya dipelajari. Jadi si kalimat belum mencapai KKM dan belum mencapai kompetensi dasar ini tuh harusnya satu paket otomatis gitu. Jadi tidak terpisah. Kalau begini kesannya seperti indikator pada pencapaian KKM dengan indikator pada pencapaian kompetensi dasar itu berbeda. Jadi kayak dari dua penilaian berbeda. Misalkan antara penilaian kognitif dengan keterampilan. Itu kan dua penilaian yang berbeda ya. Otomatis indikatornya juga berbeda. Nah, itu disebutkannya berbeda boleh. Tapi kalau ini karena ini kan semuanya sama-sama kognitif ya dan si KKM itu kan diturunkan dari indikator-indikator KD. Jadi penulisannya harus jadi satu. Itu yang pertama tadi sudah terjawab. Berikutnya yang ini yang bagian setelahnya guru memberi semangat. Oke, ini kan mental ya, karena kan tadi di PPT yang sebelumnya yang apa dikatakan penyebab kesulitan belajar ya, yang salah satunya memang dari pengetahuan siswa, terus yang kedua dari mental siswa, yang ketiga dari gurunya. Jadi apa namanya kondisi eksternal dari siswa tersebut. Nah, salah satunya tadi yang kedua itu ada mental. Jadi eh, memang guru harus selalu memberikan semangat kepada peserta didik gitu ya, karena memang semangat itu sepengaruh itu ya, sama mempengaruhi itu dalam proses pembelajaran. Biasanya kan kita temui siswa ini tuh aslinya pinter loh, tapi mungkin karena dia tidak punya attention lebih ke matematik atau mungkin dia tidak suka dengan matematik, akhirnya ya sudah dia tidak ingin mencoba lebih jauh, tidak ingin belajar lebih jauh, padahal aslinya dia bisa. Nah, seringkali di lapangan kita menemukan yang seperti itu. Itu bisa jadi faktor dari memang siswa tersebut atau faktor dari gurunya. Biasanya kan ada yang tidak terlalu suka dengan cara mengajar guru dan sebagainya, gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu di kalimat bawahnya. Guru menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik akan hal-hal apa saja yang belum mereka pahami. Oke, ini seperti kita mengobservasi ya. Jadi kita mau tahu nih peserta didik tuh sebenarnya nggak paham ini tuh karena apa gitu kan. Bisa jadi karena konsepnya atau mungkin karena perhitungannya. Bisa aja ada peserta didik yang memang belum lancar gitu perhitungan dasar matematika. Seperti kalau di sini aljabar mungkin ya masih ada yang bingung misalkan 2x tambah 3x kuadrat bisa aja yang langsung jawab 5x kuadrat. Nah, itu kita tidak pungkiri apalagi kurikulum Merdeka sekarang gitu kan semua kondisi siswa harus wajib naik kelas gitu kan tidak boleh ada siswa yang tertinggal mau bagaimanapun kemampuannya dia. Nah, itu bukan hal kaget lagi kalau sekarang kita temui kesalahan-kesalahan fatal yang ditemui di awal, tetapi siswa tersebut sudah ada di jenjang kelas berikutnya.
Nah, yang berikutnya ini, guru memberikan penilaian ulang. Nah, yang ingin saya tanyakan, penilaian ulang di sini tuh maksudnya seperti apa ya? Ya, saya izin menjawab mungkin ya Ibu untuk yang guru memberikan penilaian ulang. Jadi di remedial ini kan tadi untuk peserta didik yang belum mencapai KKM ya. Terus setelah guru memberikan semangat, terus juga guru kan menyampaikan gitu pertanyaan kepada peserta didik hal apa yang mereka belum pahami gitu. Nah, di situ sebenarnya bisa juga dari gurunya untuk menjelaskan ulang terkait materi yang mereka belum pahami. Nah, untuk yang selanjutnya, jadi di sini memberikan penilaian ulang kayak remedial yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi setelah ulangan itu kan nilai Pagi itu belum mereka ngambil tadi. misalnya belum mencukupi Hmm? gitu. Pagi itu Maka belum ngambil ya? Hah? Pagi itu belum ngambil. Belum? Bukannya lu udah ngambil? Belum. Ih, gue kira Belum ya? udah. Ngambil. Ya, belum. Sorry ya, bocor nih. Ya udah, oke. ditaruh dulu. Oke. Oke. Jadi kalau misalkan soalnya gitu, diperkirakan soalnya sulit, sulit gitu. Apakah nanti standar soalnya tuh kayak diturunin gitu, jadi lebih Iya, mudah? Oh. iya, jadi dari yang soal yang sebelumnya, dari Mm-mm. ulangan yang sebelumnya kan siswanya jadi belum tuntas ya Ibu untuk nilainya gitu. Nah, di sini Mm-mm. di remedial ini guru akan memberikan penilaian ulang dengan pertanyaan yang lebih sederhana gitu Ibu. Nah, itu akan Sesuai mempengaruhi ketercapaian indikator di awal tidak? maaf maksudnya bagaimana Ibu? Ya, kalau misalkan soalnya dirubah menjadi lebih mudah, nah itu akan mempengaruhi ketercapaian indikator yang memang dari awal sudah disetting begini gitu. Apa gimana? Eh, Kalau misalnya dari kelompok, di sini apa ya terbayangnya itu mungkin dari bentuk soalnya aja sih Ibu. Jadi yang sebelumnya mungkin penulisannya agak lebih rumit. Nah, yang di setelah ini di remedial ini lebih dipermudah aja. Karena kan kadang ada beberapa siswa yang tidak memahami dari si bentuk soalnya itu gitu. Dan seharusnya itu tidak mempengaruhi dari indikator yang ada gitu Ibu. Oh, Mungkin dari berarti i- Arianti ada ya, tambahan. berarti indikatornya tidak dirubah ya. Jadi hanya tingkat kesulitannya, kesulitan soalnya saja yang diturunkan gitu ya. Misalkan biasa yang tadinya perhitungannya rumit, di sini saya katakan perhitungannya rumit ya, bukan konsepnya yang Mm. dirubah, tapi mungkin angkanya atau perhitungannya rumit terus jadi dirubah menjadi lebih sederhana gitu ya maksudnya ya. Iya, betul Ibu. Dari bentuk si soalnya. Mm-mm. Jadi tidak mempengaruhi dari, jadi dia tuh nggak akan ketinggalan dari teman-teman yang lain gitu maksudnya kan, yang sudah Mm-mm. lolos dari KKM gitu ya. Oke, Iya, tapi betul Ibu. sebenarnya mungkin saya sering sering eh, sering berbicara gitu entah di kelas ini apa di kelas mana gitu yang di mata kuliah tentang keguruan juga. Kalau melakukan remedial, alangkah baiknya guru juga melakukan remedial teaching karena sebenarnya ketika siswa itu remet, itu permasalahan utamanya bukan sebatas nilai. Yang selalu saya terapkan, nilai itu hanyalah angka, gitu kan? Nilai hanyalah angka yang kita tidak bisa memastikan 100% siswa tersebut mendapatkan angka tersebut apa karena memang kemampuannya dia atau mungkin ada faktor lain, gitu kan? Jadi sebenarnya nilai itu adalah angka, gitu kan? Nah, yang lebih valid lagi adalah ketika kita memberikan remedial teaching, di situ yang kita sajikan, yang kita ulang itu bukan cuma si angkanya itu agar lebih tinggi di atas KKM, tetapi pengetahuan si anak gitu. Memang nilai ulangan itu adalah salah satu ya, saya bilang salah satu cara untuk mengukur pemahaman siswa tentang materi yang sedang dipelajari. Tetapi bukan berarti satu-satunya hal yang menjamin ketika dia di atas KKM siswa tersebut memang sudah paham di materi materi itu gitu kan. Tetapi untuk siswa yang masih di bawah KKM, nah ini pasti kita sudah bisa menebak gitu. Kita sudah bisa memprediksi bahwa siswa tersebut tidak paham dan memang dia ada kesulitan dalam mencerna setiap materi-materi yang sudah diajarkan. Jadi kalau misalkan memang mengulangnya hanya dari penilaian saja,
Apalagi pertanyaannya dibuat lebih sederhana gitu ya, khawatir konsepnya dia tidak berubah gitu, segitu-segitu aja gitu. Jadi nilainya dia meningkat bukan karena penambahan pengetahuannya dia, tapi memang ada faktor lain gitu. Bisa saja karena memang tadi yang sudah pasti pertanyaannya lebih sederhana. Terus yang kedua ada faktor lain, misalkan kalau apalagi bentuknya penugasan ya. Nah, bisa jadi dia nyontek atau mungkin dia kenapa gitu. Sebenarnya yang lebih efektif itu adalah si remedial teachingnya. Jadi, walaupun tanpa diujikan lagi gitu ya, asalkan kita sudah melakukan remedial teaching, menurut saya itu lebih 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 baik dibanding kita tidak melakukan remedial teaching, hanya melakukan pengujian, tetapi nilai siswa itu naik. Jadi kayak ilusi aja gitu, nilainya naik, kita udah senang, oh pasti nih siswa udah paham gitu, padahal di belakang itu belum tentu gitu ya. Jadi kita sebagai guru harus sepandai-pandainya kita gitu, apa ya, merubah siswa kita bagaimana caranya dia memang sudah mencapai target-target yang kita ajarkan seperti itu. Kalau saya lebih setujunya adakan remedial teaching, mau berapapun itu siswanya gitu ya, ya memang tugas guru seberat itu gitu ya, di luar jam pelajaran kelas, apalagi kan sekarang sudah ada Zoom, mungkin di jam-jam tertentu gitu, ayo yang remet kita bisa Zoom dan sebagainya seperti itu. Ya memang lebih lebih ribet ya, tetapi kalau memang tujuan kita untuk supaya siswa kita paham dengan materi yang sudah kita ajarkan, nah itu salah satu cara yang baik gitu ya. Oke, eh, mungkin cukup ya untuk pengayaannya tadi juga sudah oke, sudah bagus. Jadi yang saya soroti tadi di bagian RPP ya, di remedial ini ya yang lebih banyak saya soroti. Baik, mungkin cukup ya itu pendapat saya untuk kelompok 17. Baik, terima kasih Ibu. Oke, kami izin tutup presentasinya ya Ibu. Ya, silakan. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kelompok 17. Berikutnya kelompok 18. Silakan. Saya izin share screen ya, Ibu. Izin mulai ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan memaparkan hasil analisis kami terkait kesalahan siswa dan metode seperti apa yang kami rancang untuk dilakukan mengenai limit fungsi aljabar. So, the next untuk anggota kelompok sendiri ada Yasmin Sukartini dan saya hanya siapa terjadi. Untuk yang pertama itu mengenai latar belakang. Jadi secara umum, limit fungsi itu adalah konsep dasar dalam kalkulus yang mempelajari bagaimana perilaku suatu fungsi itu mendapatkan nilai tertentu. Secara khusus, limit fungsi aljabar itu mempelajari pola perubahan fungsi aljabar pada titik maupun di tengah. Konsep limit fungsi aljabar ini itu seringkali terasa abstrak dan banyak langkah analitis seperti substitusi, pemfaktoran, dan pengembangan. Kompleksitas konsep ini seringkali menjadi sumber kesulitan bagi siswa, terutama dalam memahami limit dan rencana untuk menyelesaikan ini. Nah, kesalahan-kesalahan yang berulang itu menunjukkan perlunya analisis yang mendalam dan menemukan strategi seperti apa pembelajaran yang efektif. Selain itu, limit fungsi aljabar juga memiliki aplikasi luas di berbagai bidang seperti fisika, teknik, dan ekonomi.
pemahaman yang baik mengenai konsep ini tidak hanya mendukung keberhasilan siswa dalam matematika tingkat lanjut, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menggunakan konsep ini dalam kehidupan yang profesional. Nah, dengan menganalisis kesulitan dan kesalahan yang dihadapi siswa, kami berharap dapat berkontribusi pada pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif yang mendukung pemahaman konseptual dan prosedural siswa dalam studi. So, the next minute. Oke, selanjutnya di sini ada peta konsep dari limit fungsi. Nah, di limit fungsi ini yang pertama itu ada pengertian limit fungsi, kemudian yang kedua ada sifat-sifat limit fungsi, yang ketiga ada limit fungsi aljabar, yang keempat ada limit fungsi trigonometri, dan yang terakhir ada aplikasi limit fungsi. Nah, di kali ini kita akan membahas di limit fungsi aljabar. Untuk limit fungsi aljabar sendiri itu terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada untuk nilai tertentu X menuju A dan di tahingga X menuju tahingga. Nah, untuk pada nilai tertentu X menuju A itu ada tiga cara penyelesaian. Yang pertama ada cara substitusi, yang kedua ada cara pemfaktoran, dan yang ketiga ada cara mengalihkan dengan akar sekawan. Dan untuk X menuju tahingga itu ada dua cara penyelesaian. Yang pertama ada dengan membagi pangkat tertinggi dan yang kedua dengan cara mengalihkan akar sekawan. Nah, dari jurnal yang udah kita baca, itu ada kesulitan siswa. Yang pertama, siswa kesulitan memahami konsep dasar dari limit. Kemudian kedua, siswa kurang memahami notasi matematika dan bahasa matematis yang digunakan. Kemudian yang ketiga, ada siswa kesulitan mengikuti prosedur penyelesaian limit secara aljabar. Nah, untuk prosedur penyelesaian limit ini itu kan ada berbagai cara ya tadi. Nah, kesulitan siswa di situ juga. Kemudian siswa kurang memahami limit fungsi aljabar di titik tak terdefinisi atau di tak hingga. Yang kelima, ada siswa kurang teliti dalam mengerjakan langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan soal limit fungsi aljabar, sehingga siswa sering melakukan kesalahan dalam perhitungan soal. Dan yang terakhir, ada siswa kesulitan menghubungkan konsep limit dengan konsep lainnya. Nah, dari kesulitan tadi kita mengambil cara mengatasi kesalahan siswa. Yang pertama, bisa menggunakan visualisasi dengan grafik untuk membantu siswa memahami konsep atau perilaku limit. Nah, ini bisa kita gunakan dalam menjelaskan awal limit gitu. Kemudian yang kedua ada memberikan panduan langkah-langkah sistematis yang harus diikuti saat menyelesaikan soal limit fungsi aljabar, mulai dari menentukan apakah bentuk fungsi memenuhi syarat limit, kemudian mengidentifikasi bentuk limit hingga menyederhanakan fungsi menggunakan cara substitusi, pemfaktoran, mengalihkan dengan akar sekawan, dan membagi pangkat tertinggi untuk limit di tahingga. Kemudian yang ketiga, itu ada menyediakan latihan untuk memperbaiki kesalahan perhitungan aljabar seperti pemfaktoran dan manipulasi pecahan. Kemudian yang keempat ada menekankan pentingnya menulis notasi limit di setiap langkah penyelesaian soal dengan menunjukkan bahwa notasi yang benar membantu menjaga konsistensi langkah-langkah yang digunakan. Kemudian yang kelima ada memulai dengan soal dasar, kemudian ditingkatkan ke soal yang lebih kompleks. Dan yang terakhir ada mendiskusikan kesalahan umum siswa dan memberikan umpan balik untuk memperbaiki pemahaman mereka. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh kesalahan siswa. Nah, di sini ada yang pertama, soalnya limit X menuju 0, 2 dikurang akar X ditambah 4 dibagi X kuadrat min X gitu. Nah, di sini bisa dilihat jawaban siswa, ini ada dua jawaban yang salah. Nah, kalau dilihat dari sini itu alternatif penyelesaian soalnya itu dengan mengalihkan fungsi dengan akar sekawannya gitu. Jadi dari hasil analisis kita itu ditemukan dua jenis kesalahan siswa. Yang pertama, ini untuk jawaban pertama itu siswa langsung mensubstitusikan X sama dengan 0 tanpa menyederhanakan fungsi terlebih dahulu, sehingga seharusnya menghasilkan bentuk tidak tentu. Namun, siswa tersebut mendapatkan hasil akhir yang salah, yaitu 2. Kemudian untuk jawaban yang kedua,
yang ini itu siswa sudah benar mengalihkan dengan fungsi akar sekawannya untuk menyederhanakan pembilang. Tetapi siswa melakukan kesalahan dalam perhitungan aljabar pada langkah selanjutnya, sehingga jawaban akhirnya tetap keliru dan salah. Nah, hal ini itu menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang konsep limit dan ketelitian dalam memanipulasi aljabar. Nah, untuk kesalahan yang kedua, di sini ada soalnya jika limit X menuju P dikali X dikurang 3 dibagi 2X kuadrat dikurang 5X dikurang 3 sama dengan 2. Maka nilai P yang memenuhi adalah, nah di sini ada jawaban siswa. Nah, bisa dilihat nilai P ini kan dapat kita cari dengan mensubstitusikan 0 ke dalam fungsi. Tapi kesalahan yang muncul ini siswa melakukan perhitungan aljabar dengan keliru setelah mensubstitusi sehingga tidak dapat menemukan nilai P yang benar. Nah, hal ini juga menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik dalam penyederhanaan aljabar dan ketelitian dalam proses perhitungan untuk menyelesaikan soal limit dengan tepat. Untuk kesalahan selanjutnya, yaitu kesalahan ketiga, jadi berdasarkan analisis jawaban pada gambar, jadi itu sebenarnya berdasarkan jawaban mereka dan analisis selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti jurnal. Di mana siswa melakukan kesalahan pada beberapa aspek penulisan dan penyelesaian. Satu kesalahan yang sering muncul itu adalah penempatan notasi limit yang seharusnya ditulis sebelum tanda sama dengan, namun banyak siswa yang menulisnya setelah tanda sama dengan. Selain itu, setelah dilakukan substitusi, ternyata siswa pun masih mencantumkan notasi limit, padahal sebenarnya setelah substitusi itu notasi tidak perlu ditulis atau seharusnya sudah dijalankan. Kesalahan ini itu terjadi pada beberapa nomor, yaitu nomor 3, 4, dan 5. Meskipun langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan sebelumnya, kesalahan dalam penulisan teks ini dan kelalaian konteks jawaban menyebabkan hasil istilah itu tidak sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa siswa itu perlu lebih teliti lagi dalam mengikuti konvensi penulisan limit dan lebih memperhatikan detail dalam setiap langkah penyelesaian soal. Oke, ini ada rancangan pembelajarannya. Tadi juga bisa diklik ya untuk link RPP-nya. Nah, di sini ada RPP limit fungsi aljabar dari kelompok 18 yang disusun oleh saya dan Kanesia. Nah, yang pertama ini ada informasi umum terkait mata pelajaran, yaitu matematika tingkat lanjut atau peminatan. Kemudian ada fasenya, untuk fasenya ada fase F, untuk jenjang sekolahnya ada SMA, kelas 12 semester ganjil. Kemudian tahun pembelajarannya 2024-2025. Nah, untuk materinya di sini ada limit fungsi aljabar dengan alokasi waktu 2 JP atau 2 kali 50 menit. Dengan mode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, dengan mode pembelajarannya itu tatap muka atau luring. Nah, target peserta didik ini peserta didik reguler dengan jumlahnya 20-35 peserta didik. Kemudian di sini ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada alat yang digunakan ketika mengajar. Kemudian di sini kita pakai media pembelajarannya ada PowerPoint dan buku siswa dan buku guru. Kemudian yang ketiga ada asesmen awal, LKPD, asesmen formatif, dan asesmen akhir. Nah, untuk sumber belajarnya itu ada dari Kemendikbudristek untuk buku guru dan peserta didik dan LKPD. Nah, yang kedua ini ada komponen inti. Nah, di komponen inti ini itu ada KI1 dan KI2. Dan kemudian ada KI3 dan KI4 gitu. Bisa dibaca. Kemudian yang kedua ini ada kompetensi awal. Jadi sebelum masuk ke materi limit fungsi diharapkan siswa itu sudah mengerti kompetensi awal yang diberikan gitu. Nah, yang pertama di sini ada peserta didik dapat menyederhanakan bentuk aljabar seperti pecahan aljabar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian fungsi aljabar. Kemudian yang ketiga ada peserta didik dapat memahami konsep fungsi.
Yang keempat, ada peserta didik mengetahui berbagai jenis fungsi seperti fungsi linier, kuadrat, pecahan, dan akar. Kemudian yang kelima, peserta didik mampu memfaktorkan berbagai bentuk aljabar seperti bentuk kuadrat, selisih kuadrat, dan faktorisasi pecahan aljabar. Dan yang keenam ini, ada peserta didik memahami arti simbol limit, limit X menuju A, dan konsep mendekati suatu nilai tertentu. Kemudian di sini ada capaian pembelajarannya. Untuk fase F ini, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan konsep limit fungsi aljabar dengan menggunakan definisi dan ilustrasi yang sesuai. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi dan menerapkan sifat-sifat limit fungsi aljabar secara tepat dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Yang ketiga ada menentukan nilai limit fungsi aljabar baik di sekitar suatu nilai tertentu maupun di hingga dengan langkah-langkah yang sistematis. Yang keempat ada menerapkan konsep limit fungsi aljabar untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan fenomena sehari-hari. Nah, di sini ada alur tujuan pembelajaran. Bisa kita lanjut aja ke tujuan pembelajarannya. Ini setelah mengikuti proses pembelajaran mengenai materi limit fungsi aljabar, peserta didik diharapkan yang pertama peserta didik dapat menjelaskan konsep limit fungsi aljabar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menerapkan sifat-sifat limit fungsi aljabar. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan nilai limit fungsi aljabar di sekitar nilai tertentu dan di tak hingga. Dan yang terakhir ada peserta didik dapat menerapkan konsep limit fungsi aljabar dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi pokoknya sendiri itu yang pertama ada definisi limit fungsi, yang kedua ada sifat-sifat limit fungsi, yang ketiga ada limit fungsi aljabar pada nilai tertentu, yang keempat ada limit fungsi aljabar di hingga, dan yang terakhir ada aplikasi limit fungsi. Nah, untuk asesmennya, yang pertama kita ambil asesmen diagnostik, yang kedua asesmen formatif, dan yang ketiga kita ambil asesmen sumatif. Nah, di sini bisa dilihat ada pemahaman bermaknanya juga, kemudian ada pertanyaan pemantik. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kegiatan pembelajaran. Yang pertama ini ada kegiatan awal dengan durasinya 15 menit. Itu ada pendahuluan. Yang pertama, peserta didik menyimak pembukaan dari guru dengan mengucapkan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang ketiga, peserta didik menyiapkan buku serta alat tulis. Yang keempat, guru memotivasi siswa untuk mencapai kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, guru memberikan ice breaking singkat untuk membangun suasana kelas yang menyenangkan. Yang keenam, guru menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa memahami fokus materi yang akan dipelajari. Yang ketujuh, ada guru memberikan pertanyaan pemantik yang di atas tadi untuk mengetahui pemahaman peserta didik terkait dengan limit fungsi aljabar. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti itu dengan durasinya 70 menit. Nah, di kegiatan inti ini ada 5 langkah. Yang pertama ini ada langkah pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama, peserta didik mengamati permasalahan yang guru berikan pada tayangan slide PowerPoint mengenai limit fungsi. Kemudian yang kedua, peserta didik melakukan tanya jawab mengenai permasalahan yang diberikan guru. Dan yang ketiga, ada peserta didik mengemukakan pendapatnya dan guru membimbing peserta didik serta memberikan apresiasi dan penguatan atas jawaban yang diberikan. Nah, untuk langkah kedua ini ada mengorganisasi peserta didik. Yang pertama ada guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3-4 orang, tergantung jumlah didik. Kemudian guru membagikan LKPD ke setiap kelompok dan peserta didik diminta untuk mengamati terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, ada guru memberikan kesempatan peserta didik berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk menyelesaikan permasalahan limit fungsi aljabar yang terdapat di dalam LKPD yang diberikan. Nah, untuk langkah ketiga ini ada membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, guru ini membimbing peserta didik untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Kemudian yang kedua ada peserta didik bersama teman kelompok melanjutkan proses pemecahan masalah. Yang selanjutnya itu ada menyelesaikan masalah kontekstual yang terdapat di LKPD.
Kemudian yang ketiga ada peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak mungkin untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi dan melakukan strategi pemecahan masalah bersama teman kelompoknya. Kemudian setiap kelompok menganalisis permasalahan yang ada dalam LKPD menggunakan sumber-sumber yang relevan. Kemudian langkah yang keempat ada mengembangkan dan menyajikan hasil. Guru meminta setiap kelompok untuk menyelesaikan LKPD dengan diskusi bersama. Kemudian kedua, peserta didik bersama kelompoknya menuliskan penyelesaian masalah dengan jelas. Kemudian hasilnya itu nanti berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tulisan, atau media lainnya. Kemudian ada peserta didik dan kelompok diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan hasil pekerjaan yang dipahaminya. Kemudian kelompok lain bisa memberikan tanggapan terhadap kelompok yang sedang presentasi. Nah, untuk langkah kelima ini ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, peserta didik menganalisis kembali hasil pekerjaannya lalu membandingkan dengan hasil pekerjaan teman lainnya. Kemudian guru mengevaluasi hasil kerja peserta didik dan seluruh aktivitas yang telah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga ada guru memberikan pujian dan apresiasi untuk semua peserta didik. Dan yang keempat ada guru menjelaskan lebih detail tentang konsep limit dalam fungsi aljabar dan teknik yang digunakan untuk menghitung limit pada nilai tertentu atau di Tahingga. Dan yang terakhir ada guru memberikan kesempatan pada peserta didik jika ada pertanyaan mengenai materi limit fungsi aljabar. Nah, yang terakhir ini ada kegiatan penutup dengan durasinya 15 menit. Peserta didik bersama guru membuat kesimpulan terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian kedua, guru memberikan asesmen akhir berupa tugas rumah atau PR mengenai materi limit fungsi aljabar. Kemudian yang ketiga, guru mengingatkan topik pembelajaran berikutnya. Dan yang keempat, ada guru menutup kegiatan pembelajaran dengan memberikan motivasi dan doa bersama. Kemudian pembelajaran ditutup dengan salam. Nah, di bawah ini ada refleksi dan ada lampirannya. Di sini ada bahan bacaan untuk guru, peserta didik, dan ada LKPD. Kemudian ada lampiran kunci jawaban LKPD, asesmen formatif, dan rubrik penilaian di bawah. Kemudian ada daftar pustaka. Nah, untuk lampiran-lampirannya ada di bawah sini. Tadi yang pertama ada lampiran LKPD, kemudian kunci jawaban LKPD. Selanjutnya ada asesmen formatif, ada tabel penilaian formatif, ada lembar penilaian profil pelajar Pancasila, dan lembar penilaian profil pelajar Pancasila. Udah. Untuk RPP mungkin segitu. Kita lanjut lagi. Dan selanjutnya adalah asesmen awal yang kedua gitu. Dimana soal pertama itu mengenai konsep basic limit. Jadi soal ini menggunakan dasar melalui cara menuliskan dan memahami prinsip ini. Di soal kedua itu deskripsi langsung. Nantinya soal ini akan mengukur pemahaman siswa tentang metode prinsip dan untuk menyelesaikan menulis. Di nomor tiga itu pada bentukan itu penggunaan perfaktoran di mana sebenarnya akan menguji kemampuan siswa mengenai bentukan itu dan menyelesaikannya dengan pengetahuan. Soal keempat adalah kiri dan kanan yang intinya soal ini mengukur pemahaman tentang limit dari arus dan kanan terutama untuk fungsi dengan nilai mutlak. Yang kelima itu soal cerita yaitu aplikasi dimana nantinya siswa menganalisis suhu dan soal ini itu menguji kemampuan siswa untuk menerapkan positif dalam situasi ini. Ya, asesmen ini yang merancang untuk melihat sejauh mana siswa memahami konsep, metode, dan penerapannya. Kemudian next minute. Dan selanjutnya untuk LKPD gitu. Soal di LKPD ini lebih kreatif dan menantang, jadi mencakup yang pertama yang sama tentang ini. Kemudian kedua diskusi langsung, ketiga cuma cerita tentu, keempat ingat kiri dan kanan, lima limited tahunnya, dan itu soal cerita dia, sesi soal itu memang digunakan untuk mengukur pemahaman dasar konsep, lalu limit seperti apa, dan di angka ini yang juga akan melatih penerapan limit dalam profesionalitas dan praktis, disebutkan di angka ini itu. Jauh lebih penting untuk membantu siswa menguasai mahasiswa secara mendalam. Jadi nanti aspek ini dirancang dengan agar siswa dapat memperoleh kesalahan dari asesmen awal dan mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang ini. Boleh di next minute.
Nah, untuk asesmen akhir, yang pertama itu ada substitusi langsung. Kemudian yang kedua itu mengenai penghitungan juga. Terus ketiga, eh, menghitung limit substitusi juga mengenai limit tanggal. Keempat itu ada limit kiri dan kanan. Kemudian di soal kelima itu soal cerita di mana nantinya menganalisis kecepatan sebuah mobil yang semakin mendekati nol. Nah, asesmen akhir ini dirancang untuk mengevaluasi sejauh mana siswa memahami konsep secara komprehensif baik dari sisi teori maupun penerapannya dalam kehidupan nyata. Kemudian, ya, mungkin sekian presentasi dari kami. Dari Ibu Ani, mungkin ada tambahan, Bu? Ya, oke, baik. Terima kasih kelompok 18. Saya lihat dari RPP-nya sudah baik ya, sudah sangat lengkap. Di situ juga rubrik-rubrik penilaian juga sudah lengkap. Cuma mungkin ada satu yang ingin saya tanyakan di bagian LKPD. Tadi di RPP itu kan modelnya pakainya PBL ya. Lalu di RPP tadi di bagian akhir itu direfleksi kalau tidak salah ada pertanyaan, pokoknya intinya seperti testimoni siswa terhadap pembelajaran PBL ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ketika di awal pembelajaran guru itu menerangkan sedikit gitu bahwa pembelajaran kita hari ini tuh menggunakan PBL. PBL adalah begini-begini. Jadi kayak informasi singkat. Karena di akhir itu kan ditanya ya bagaimana, pokoknya bagaimana testimoninya dengan menggunakan PBL. Kalau di awal kita tidak memberikan atau menyinggung sedikit ulasan tentang PBL, nanti siswa bingung apa sih PBL itu gitu kan. Karena kan biasanya yang paham tentang model-model ya kita guru, kalau siswa ya dia hanya tinggal menjalankan aja gitu kan. Sintak-sintaknya pun kita gitu yang memberikan di kelas. Lalu itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, tadi saya bilang pertama, satu ada dua ya. Nah, yang kedua di bagian LKPD. Karena PBL, maka LKPD-nya tidak seperti itu ya. LKPD itu kan isinya adalah aktivitas siswa yang sesuai dengan sintak-sintak model pembelajaran yang dipilih, gitu kan. Karena tadi di RPS dijelaskan makanya apa PBL, maka eh, sintak pembelajaran siswa pun ya harus pakai PBL. Nah, biasanya direalisasikannya di LKPD-nya itu. Biasanya kan kalau PBL itu apa yang pertama? Mengorientasi siswa pada masalah ya. Jadi biasanya LKPD itu soalnya nggak banyak kok, paling hanya satu atau dua soal, tetapi memang di dalamnya itu berisi langkah-langkahnya gitu, sintak-sintaknya. Kalau LKPD yang tadi ditampilkan itu kan hanya seperti lembar soal saja ya. Jadi bedakan antara lembar kerja peserta didik dengan lembar soal. Kalau lembar soal hanya ada soal dan jawaban. Tetapi kalau lembar kerja peserta didik atau lembar kerja siswa, di situ ada langkah-langkahnya bagaimana dia eh apa namanya mengerjakan soal tersebut. Nah, langkah-langkahnya itu kita sebagai pendidik yang men-setting disesuaikan dengan model pembelajaran yang sudah kita gunakan. Nah, tadi kalau PBL itu kan biasanya pertama itu mengorientasi siswa pada masalah ya. Nah, biasanya di awal itu kan memotivasi. Nah, itu boleh tidak ada di LKPD ya, secara lisan aja gitu kan. Tapi kalau ya, terus menjelaskan tujuan dan sebagainya itu kan tadi di LKPD sudah ada, sudah bagus tuh. Itu langkah bagian sintak orientasi. Lalu yang kedua itu adalah mengorganisasi siswa. Jadi biasanya eh, memberikan apa ya? Memberikan permasalahan yang akan dipelajari gitu. Jadi bagaimana cara kalau misalkan ada permasalahan ini bagaimana sih cara menyelesaikannya seperti itu. Lalu yang berikutnya itu membimbing penyelidikan. Jadi dari soal yang sudah atau permasalahan yang sudah ditaruh di LKPD itu nanti biasanya muncul tuh pertanyaan-pertanyaan di LKPD. Biasanya kita yang membuat pertanyaan-pertanyaannya. Lalu kita arahkan supaya siswa itu bagaimana dia membimbing, bagaimana dia bisa melakukan atau memecahkan masalah seperti mengumpulkan informasi, eksperimen atau dan sebagainya untuk memecahkan masalah yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, baru setelah mereka diskusi itu kan sama aja membimbing penyelidikan itu seperti kayak berdiskusi ya dengan teman kelompoknya. Nah, langkah berikutnya adalah menyajikan hasil. Nah, menyajikan hasil itu biasanya
mereka mengumpulkan hasil kerjanya lalu dipresentasikan di depan dan terjadilah ada diskusi dengan kelompok-kelompok lain gitu. Dan yang terakhir itu adalah menganalisis dan mengevaluasi apa yang sudah dipelajari hari ini gitu. Jadi biasanya guru itu nanti di bawah itu menyimpulkan. Jadi kan ketika siswa itu presentasi biasanya ada beberapa pertanyaan pro dan kontra ya atau tanggapan dari kelompok-kelompok lain. Nah, di langkah terakhir ini yang bagian menganalisis dan mengevaluasi guru itu sebagai penengah gitu. Oh, jadi yang benar tuh seperti ini, yang seharusnya tuh seperti ini gitu. Jadi LKPD tidak sesederhana seperti lembar soal biasa di mana ada soal langsung di situ ada kolom jawaban dan siswa menjawab. Itu namanya lembar soal ya. Jadi kalau lembar kerja harus dikata bawahi, di garis bawahi ada kata kerja. Jadi bagaimana langkah-langkah siswa tersebut dalam mengerjakan atau memecahkan masalah yang diberikan, bukan hanya dalam menjawabnya, tetapi ada langkah-langkahnya disesuaikan dengan model pembelajaran yang dipilih gitu. Ya. Nah, itu ya kalau dari saya. Tapi untuk selebihnya sudah bagus ya RPP-nya juga sudah sangat lengkap di situ ya. Di lampiran-lampirannya juga sudah bagus. Ya, itu aja mungkin dari saya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain atau dari kelompok mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nah, mungkin saya ingin menanggapi pertanyaan yang pertama dari Bu Leni tadi Oh ya. mengenai model pembelajaran Mm-mm. itu harus diberitahu, seharusnya diberitahu di saat menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi sebelum masuk ke tujuan pembelajaran kita harus kasih tahu ke siswanya model apa yang kita pakai. Kemudian kan kita baru memberikan tujuan pembelajaran. Nah, dan kita memberikan langkah-langkah proses pembelajarannya juga pada kegiatan inti gitu Ibu. Ya, itu salah satu bentuk kayak menyiapkan si siswanya untuk mengikuti pembelajaran yang akan berlangsung. Karena kan model pembelajaran kan itu sangat banyak ya. Ada PBL, ada Discovery dan sebagainya. Mungkin ada yang lain-lain. Jadi supaya sedikit banyak siswa itu paham, oh guru-guru saya itu kalau ngajar tuh beda-beda loh modelnya, jadi bisa mengkreasikan model-modelnya gitu. Jadi sedikit paham dia harus harus tahu gitu ya, bukan maksudnya bukan paham secara mendalam, tapi harus tahu apa yang sedang dia lakoni sekarang tuh adalah yang begini, besok nanti beda lagi gitu. Jadi supaya lebih lebih berwarna aja gitu, dan dia juga ada dapat pengetahuan di luar materi matematika kan seperti itu kan sama aja seperti pengetahuan tambahan gitu kan ya yang bisa mereka dapatkan di luar si konsep matematika yang akan dipelajari seperti itu. Ya, mungkin itu ya dari saya. Sudah cukup ya. Lalu di perkuliahan ini kan kita baru pertemuan ke-14 ya. Nah, berarti masih ada kurang satu lagi, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Jadi di sini tidak ada UAS, tapi tetap aja kita harus melengkapi satu pertemuan lagi. Berarti yang belum kelompok berapa? 19-20 gitu? Ada sampai 20 kelompoknya. Bentar Ibu, dilihat dulu. Kelompoknya sampai 21 Ibu. Oh, berarti minggu depan 3 ya? Iya, betul Ibu. Oke. Ya, jadi di foldernya kemarin juga saya minta ke PJ-nya untuk mengumpulkan lagi tugas satu, tugas dua ya. Karena saya sampai saat ini masuk ke Teams masih nggak bisa jadi keluar lagi. Jadi lebih enak di link nanti saya jadi meriksanya bisa langsung gitu ya. Nah, untuk KP-nya yang kurang satu pertemuan lagi, kemarin kita sepakati di tanggal berapa ya, Du ya? Hari Selasa, Bu. Selasa jam eh, belum ya, jamnya belum ada ya. Nah, saya Iya, Bu. tuh baru dapat kabar kalau Selasa itu saya ada PKM, penutupan PKM di SMA 61. Sebentar saya cek grupnya dulu. Nah, itu jamnya pagi. Jadi mungkin kalau misalkan kita KP, mungkin bisanya saya di siang ya. Tapi khawatirnya di kampus juga ada ini. Itu nanti saya kabari lagi ya. Kalian selain hari Selasa tuh kosong jadwal UAS di hari apa? Senin Selasa Ibu. Iya, Ibu. Senin ya. Senin.
Senin saya UAS. Rabu ada. Rabu untuk beberapa siswa ada yang ngambil, mahasiswa ada yang ngambil rancop, Ibu. Jadi Jam UAS berapa? jam 1. Berarti paginya kosong ya? Iya, Ibu, kosong. Nah, jadi mungkin bisa di Rabu ya, kalau misalkan memang Selasa itu saya tidak bisa. Jadi takutnya biasanya Selasa itu kan kegiatan prodi di jam 1. Kalau misalkan memang tidak ada kegiatan prodi, mungkin kita tetap bisa KP di jam 1. Karena saya penutupan PKM itu di jam 9:30, kemungkinan jam 1 sudah ada di kampus gitu. Jadi bisa daring. Lalu kalau tidak bisa, berarti kemungkinan kita pindah ke hari Rabu. Lalu untuk laporan, saya ingatkan lagi laporan itu deadline-nya di tanggal 20. Artinya di hari Jumat depan ya. Ini kan sekarang tanggal 13. Jadi dipersiapkan untuk laporan akhirnya. Itu aja mungkin ya info tambahan dari saya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu, izin bertanya untuk bentuk laporan akhirnya itu kayak gimana ya, Bu? Lampiran dari hasil presentasi atau seperti apa? Iya, jadi seperti ada diskusi ya, diskusi dari hasil yang sudah kalian presentasikan kan banyak dari kemarin kan saya review gitu kan ada masukan, ada tambahan, mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari teman-teman lain. Nih sebenarnya di awal itu Bu Pipit itu harapannya yang memberikan masukan dan pertanyaan dan sebagainya itu bukan hanya dari dosen gitu ya, tapi harapannya dari mahasiswa juga ikut berperan aktif gitu, bertanya dan menjawab dari hasil presentasi kelompoknya. Cuma kan ya gitulah realisasinya. Saya lagi yang nanya dan yang jawab gitu ya. Jadi ya udah kalian bikin apa adanya saja gitu. Yang kalian temukan ketika presentasi itu apa atau mungkin eh, kalian baru dapat apa namanya info baru gitu atau mungkin ada update lagi oh setelah saya presentasi saya baru lupa nih ada yang kelupaan dimasukin atau mungkin ada apa nah itu diulas di sana gitu dibentuk laporannya itu sepertinya sih tidak ada template khusus ya jadi ya seperti layaknya laporan biasa aja tinggal yang sudah kalian buat tinggal ditambahkan di bawahnya gitu jadi seperti pembahasan ya kalau di artikel seperti ada bagian pembahasannya seperti itu ya cukup tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Cukup, Ibu. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih. Pas ya, 9:38. Saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tugas akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.